maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Di dalam bahasa aslinya dipakai kata shalom. Shalom artinya satu, berkecukupan, containment, cukup, berkecukupan. Containment itu berarti apa? Cukup lahir batin. Kedua, saudara, shalom artinya apa? Kesehatan, badannya sehat. Yang ketiga, shalom artinya ketenangan, tranquility. Artinya apa, saudara, ketenangan? Saudara pergi gunung, jauh dari suara kendaraan, ya cuma ada suara burung, suara angin, itu ketenangan. Banyak di rumah tangga nggak bisa tenang, amin. Ada suara-suara entah teriakan, sumpah serapah, maki-makian, betul? Betul? Saudara, nah lihat lagi di sini kita mau perhatikan. Kalau kita memperhatikan perintah, Tuhan katakan kita akan berkecukupan, nggak akan kekurangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita memperhatikan perintah, kita akan diberikan kesehatan. Ketiga, kita memperhatikan perintah, kita akan diberikan kedamaian, ketentraman. Saudara, makanya sekarang kita melihat kenapa banyak orang Kristen sampai hari ini masih bingung aja. Nggak punya uang bingung, punya uang bingung. Betul? Seringkali kan kalau suami nggak punya uang, istri bingung. Amin. Juga kalau dia punya uang tapi nggak bertobat, istri juga lebih bingung. Amin. Nah, kita lihat kembali di sini, saudara ya. Saya akan cepat, kita akan singkat di sini. Damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah. Berarti apa, saudara? Kecukupannya nggak akan pernah berubah, akan terus cukup. Ketentraman di rumah tangga, kedamaiannya tetap damai, nggak pernah berhenti. Saudara, artinya shalom banyak, saya nggak bahas itu, tapi kita akan lihat yang kedua. Kita akan cepat di sini, saudara. Mungkin ini khotbah yang paling pendek, ya. Dan kebahagiaanmu. Kalau terjemahan lain tidak bilang kebahagiaan, tapi kebenaranmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah Lihat, saudara, kebenaran. Sekarang kalau saudara mau buka toko, ya kan? Pak, buka toko apa yang cocok ya? Pasti saya jawab buka toko yang rame. Amin. Iya mana? Loh, kalau saya bilang buka toko ini tapi sepi, cocok nggak? Yang paling penting kan ramenya. Amin. Nah, sekarang perhatikan di sini, saudara, kita mau lihat ayat ini apa. Ketika saudara dan saya lebih mengutamakan perintah Tuhan, dalam arti saudara dan saya mendudukkan diri sebagai orang yang bisa diatur, diperintah, ditegur, dimarahi oleh Tuhan. Tuhan jamin apa, saudara? Langkah-langkah yang engkau buat itu benar. Contohnya, saudara, ya, mau buka toko apa? Buka toko ini. Bener, jalan. Terus mau invest apa? Bener, saya invest itu cuan. Itu terus-menerus benar. Jangan begitu invest ini, aduh bangkrut. Ya kan? Mulai kerja ini enggak jalan. Saudara, itu namanya enggak benar, betul? Saudara lihat ayat ini, saudara. Kita akan kembali di sini sekarang, ya. Kenapa banyak orang Kristen sampai hari ini, saudara? Ya, Pak, saya buka ini enggak laku. Ya, banyak anak Tuhan yang seperti itu, saudara. Ketemu cuman apa? Suruh saya berdoa. Dan banyak anak Tuhan yang kalau ketemu saya, bukan ingin dengar apa yang Tuhan mau sampaikan, suruh dia lakukan. Dia hanya mau curhat, suruh saya berdoa, desak Tuhan supaya nuruti dia. Saya mau ulang sekali lagi, saudara. Ya, ini beberapa orang di Jawa Tengah seperti itu. Ya, setiap ngomong, pasan, saya masalahnya gini. Terus saya tanya, yang Tuhan sampaikan kau sudah lakukan? Saya memang ingin lakukan, Pak, tapi ngomong aja saya tidak lakukan, tidak usah ngomong tapi, amin. Terus nanti ketemu lagi, Pasen, saya bangun perumahan, nggak laku. Sudah nggak lakukan yang Tuhan perintahkan. Saya memang mau Pak lakukan, tapi saudara, ada beberapa orang di kota yang karakternya seperti itu. Tiap ketemu cuma mau ngomong, ini masalah saya Pak, tolong doakan. Dan kalau ditanya, Tuhan sudah suruh lakukan tidak? Yang sudah lakukan tidak? Rata-rata bilang maaf belum. Saudara, ya makanya beberapa bulan ini saya banyak delete orang di saya punya handphone. Saudara, dan kalau saya sudah delete, itu berarti nomor asing yang masuk ke nomor saya karena tidak ada di phone book saya. Kalau tidak ada di phone book, itu perlu suara Roh Kudus sendiri suruh saya angkat, baru saya angkat. Kalau tidak ada suara itu, jangan harap saya angkat. Saudara, kenapa? Karena saudara dan saya lihat di sini Tuhan bilang,
Kita ingin semua yang kita lakukan itu benar, akurat, benar menghasilkan, benar tidak meleset, benar tidak keliru, benar menghasilkan keuntungan. Semua begitu kan? Betul. Betul. Tetapi lihat di sini, saudara, Tuhan bilang apa? Kalau engkau memperhatikan perintah. Saudara. Seringkali kita, pasien, saya cuma minta didoakan. Terus? Sudah lakukan yang dulu? Belum. Terus buat apa? Betul, saudara? Betul. Iya kan? Saudara. Saya beberapa orang sudah saya katakan, sudahlah. Saya sudah nyerah, saya katakan. Anda kembali ke gembala Anda aja, biar gembala Anda yang ngurus, saya udah gak kuat. Saya katakan. Kenapa? Hanya tiap datang cuman curhat. Ini loh, Pak, tolong doakan ini. Pak, tolong doakan ini. Tolong ini. Lah terus yang Roh Kudus suruh-suruh sudah lakukan belum? Belum. Banyak, saudara. Terus apa? Kalau sudah begitu, terus mau diapakan gitu loh. Saudara, jadi tiap kali datang hanya dia mau saya dengar, terus saya menghadap ke Tuhan, ayo Tuhan jawab anakmu. Ya kan? Padahal tidak ada satu pesan Tuhan yang dia mau kerjakan. Tidak ada, kecuali saudara, saya sering kali bilang kan, kalau saudara disuruh misalnya, berkati saya, jangan lakukan, itu bukan dari Tuhan. Walaupun dasarnya Nabi Elia pernah minta kepada janda Sarfat, tetapi lihat saudara, kalau perjalanannya dari tepi sungai Kerit di wilayah Yordan, pergi sampai ke Sidon, itu dari mana? Selatannya Israel ke utaranya Israel itu berapa ratus kilo. Hanya untuk sepotong roti. Kira-kira kalau saudara disuruh dari berjalan kaki dari sini Semarang, pergi ke Jakarta, hanya untuk mengambil satu paket sembako senilai 100.000, mau? Mau? Nggak ada yang mau. Betul? Tapi Elia dia jalan hanya untuk apa? Aku sudah memerintahkan seorang janda di sana. Betul? Untuk apa? Memberi kau makan. Kasih makan apa? Pesta pora? Tidak. Nah itu yang tidak pernah dibahas. Terus itu yang dipakai ayat, hamba Tuhan boleh minta-minta. Elia minta. Ya? Tidak seperti itu. Nah, kembali kita akan perhatikan di sini ya. Semua saudara dan saya ingin, misalnya buka toko ini laku, ya kan? Beli tanah di sana naik harga, betul? Kerja ini cuan, betul? Iya apa enggak? Dan Tuhan bilang, maka kebenaranmu itu seperti apa? Tadi gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ini kerjakan benar, ini kerjakan tepat, ini kerjakan, itu yang Tuhan mau. Saudara. Tetapi yang terjadi coba perhatikan. Banyak anak Tuhan. Waduh Pak, gimana ya? Saudara, makanya saya sering. Ya, kalau sudah, sudah kepentok, terus hubungi saya, biasanya saya nggak mau. Contohnya, ada seorang pengusaha, dia punya proyek pemasangan kabel optik di salah satu negara. Nilainya luar biasa besar. Kemudian yang terjadi apa? Selesai proyek, dia tidak dibayar. Terus stres. Karena nilainya sangat amat besar. Terus tolong Pak Asen doakan. Loh, saya tanya, kalau dulu sewaktu tender, tanya Tuhan nggak untuk ngambil? Enggak. Terus begitu nggak dibayar, suruh saya doa. Betul? Saya bilang nggak bisa, itu urusan Anda. Kenapa saudara? Kan Tuhan bilang setiap langkah hidup kita dipimpin oleh, betul apa enggak? Loh kalau melangkah dulu baru tanya Tuhan pimpinannya mana-mana dia. Siapa yang salah? Baik, kita kembali lagi ke ayat yang tadi, saudara. Tuhan bilang, kalau engkau memperhatikan perintah, berarti Tuhan mau saudara jangan, maaf kata, besok-besok kalau saudara bawa Alkitab, jangan kasih tanda janji Tuhan. Ya, beli Alkitab baru, ya, robah setiap perintah Tuhan yang saudara kasih tanda. Karena kenapa Tuhan bilang, lihat kembali di situ. Kalau engkau memperhatikan perintah-perintahku. Berarti apa saudara? Saudara dan saya seringkali tidak bisa hidup dalam damai. Karena yang saudara dan saya perhatikan bukan perintah, tapi janji. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara dan saya seringkali pikirannya ruwet, galau. Karena yang saudara dan saya perhatikan besarnya masalah. Betul? Betul. Bukan janji Allah. Iya dong? Terus apa lagi? Kita seringkali tidak bisa mengucap syukur. Bukan karena
kita kurang diberkati, tetapi kita memperhatikan orang yang lebih kaya dari kita, betul? Betul. Waduh, dia umur segini kok segini kayanya. Loh, terus hilang damainya, amin. Terus dia berkaca, waduh aku udah rambut putih belum kaya, ya. Lihat, jadi Tuhan bilang yang diperhatikan perintah Tuhan, bukan perhatikan orang. Loh, dia kok lebih sukses? Dia. Saudara, nah sekarang kau lihat lagi kembali, Tuhan bilang, sekarang yang kita akan belajar apa? Fokusnya hidup saudara dan saya arahnya kemana? Kalau selalu melihat orang berhasil, saudara dan saya yakin tidak akan bisa mengucap syukur. Kenapa? Karena di atas kita ada jutaan orang yang lebih. Tetapi kalau saudara juga perhatikan, di bawah kita ada jutaan orang juga yang lebih menderita. Berarti kita golongan menengah, amin. Di tengah-tengah, dalam arti kadang bisa naik, kadang bisa turun kan, karena di tengah. Ya kan, kalau sudah di bawah nggak bisa turun lagi, mau turun kemana, betul? Tuhan bilang, maka damai sejahteramu, terus kebahagiaanmu. Kalau bahasa lainnya tidak bilang bahagia, tapi kebenaranmu semakin benar. Jadi itu terus benar langkahnya. Ya, ada orang yang bikin langkah yang salah. Saya pernah, saudara, diundang seorang importir. Dia bilang, Pak Asen, saya dapat manajer untuk marketing nasional saya. Begitu dia telepon saya, dia bilang, saya dapat manajer, Tuhan kasih lihat postur tubuh orang itu, wajah orang itu. Terus saya katakan, maaf ya, orangnya posturnya kayak gini kan. Betul Pak Asen. Tuhan bilang, orang itu tidak jujur. Tapi Pak Asen, dia Kristen. Saya bilang, saya tidak tahu. Tuhan bilang, pokok dia posturnya kayak gini, dia ini orang gak jujur. Dia tidak percaya, saudara. Dia bilang apa? Orang postur kayak gitu kan banyak, Pak Asen. Kapan Pak Asen bisa berangkat? Ya udah, saya berangkat dari Surabaya, ya, ketemu sama calon marketing nasionalnya dia. Begitu saya ketemu di restoran, ya, duduk, calon marketingnya pergi kamar kecil, saya bilang, ini yang persis saya lihat. Ini sudah dia orangnya. Tapi dia bilang, Pak Asen, saya butuh marketing nasional untuk perusahaan saya. Bukan sales. Ya, National Marketing Manager. Tuhan bilang dia tidak jujur. Tapi dia suami istri. Lihat, pergi gereja lah, apalah. Saya terus terang, saudara. Ya, saya lebih percaya orang dunia yang percaya karma daripada orang Kristen yang tidak percaya karma. Terus terang saya bilang. Orang Kristen bikin dosa, dia minta ampun, dianggap selesai, betul? Kalau orang yang masih takut, nanti jadi buruk kejadiannya. Dia masih takut, saudara. Orang Kristen ini dia takut siapa-siapa, bahkan setan takut sama dia. Betul? Bukan karena dia punya kuasa menengging setan, tapi karena dia lebih jahat dari setan. Betul? Sehingga setan bilang, kalah gua bofat dah lawan orang ini. Ya? Nah, kembali, apa yang terjadi kemudian, saudara? Dia beralasan terus. Ya, alasannya apa? Lagi, saudara. Alasan yang begitu kuat dia tidak merubah adalah dia ini adalah manajer kompetitor saya. Dengan saya tarik dia, harapan semua market saya ambil. Saudara, ya udah dong. Saudara tahu orang kaya itu di neraka pun tidak berubah sombongnya. Saudara tahu? Di Alkitab nulis. Mau saya bukain? Lazarus dan orang kaya. Dia di neraka dalam keadaan sakit pun dia perintah, Bapak Abraham suruh Lazarus masukkan apa? Cucukkan aku haus. Perintah tuh. Betul? Betul apa enggak? Terus Bapak Abraham bilang, di antara kami dan kau ada jurang tak bisa terselami. Betul? Tapi dia ngomong lagi apa? Bapak Abraham utus orang ke rumah saudaraku. Merintah lagi. Betul? Utus orang. Betul, ke rumahku supaya saudara-saudaraku tidak binasa. Perintah lagi. Bapak Abraham bilang ada kesaksian para nabi, suruh belajar dari situ. Dia bilang apa? Tidak Bapak Abraham, mereka akan percaya kalau ada orang yang bangkit dari orang mati. Coba, sudah di neraka main perintah, main atur, betul? Ya apa enggak? Loh, benar enggak ayat itu bunyinya gitu? Ya. Saudara bisa bayangkan? Ya sudah, saya bilang ya, bukan hartaku, urusanmu lah. Ya kalau sudah bandel ya sudah. Tidak sampai berapa bulan orang itu kerja. Dia diberikan kuasa sebagai national marketing. Dia kirim semua. Itu semua alamat fiktif, tidak ada perusahaannya.
dan hilang sekian puluh miliar. Selesai. Ketika dia ngomong sama saya, Hasan, saya dicap. Lah kan sudah dibilangin dia nggak jujur. Nggak percaya, suruh saya ketemu sama dia. Banyak orang posturnya seperti itu. Betul? Sudah ketemu, saya bilang, ini dia yang saya lihat dalam penglihatan. Nggak percaya lagi. Bilang, dia percaya, orang Kristen, suami istri. Pergi gereja rajin. Nggak percaya lagi kan? Saudara, maka terus tidak saya doakan. Urusanmu wis. Ya, kenapa saudara? Banyak orang Kristen itu seperti itu. Ya, makanya Tuhan bilang apa? Kalau kita memperhatikan perintah, Tuhan bilang kebenaranmu selalu langkah kita benar, keputusan kita maafkan saya, keputusan kita tepat. Kan Tuhan bilang itu apa? Kebahagiaanmu akan seperti apa? Gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Itu disebut bahagia. Kalau di firman lain bilang kebenaranmu benar, semua langkah keputusan itu benar. Ya, saya ketemu banyak yang dikasih tahu tapi tidak melangkah. Habis itu telepon. Ada satu orang pengusaha ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Tuhan bilang apa? Kasih tahu dia. Order hanya 2 kontainer. Order hanya 2 kontainer. Dia langsung ngomong sama saya, Pak Hasan nggak tahu sebesar apa bisnis saya. Saya tidak pernah ngorder 2 kontainer. Sekali saya ngorder bisa 1 kapal itu barang saya semua. Berarti itu sekian puluh kontainer paling kecil. Saya nggak pernah ngorder 2 kontainer, Pak Hasan nggak tahu sebesar apa bisnis saya. Ya udah, saya cuma bilang Tuhan bilang ngorder hanya 2 kontainer titik. Malah dia nganggap saya orang bego. Pak Hasan nggak tahu sebesar apa. Ya memang saya nggak tahu. Pendeta jangan mau tahu Bapak impor berapa banyak, perpuluhannya ingat berapa lo ya. Saya bantu hitung kalau nggak bisa. Loh, ini kan ngawur. Betul saudara. Saudara lihat kantor pajak pun di Indonesia itu pakai sistem norma. Betul? Loh. Artinya saudara diberi akses sendiri ngitung dewek. Amin. Kok dia mau bantu ngitung loh ini yang pegawai surga ini? Betul? Saudara. Ya, akhirnya apa? Begitu dia kirim uang untuk sekian banyak orderan, apa yang terjadi? Orang itu hilang sampai hari ini. Sampai detik jam ini orang itu tidak pernah diketemukan dicongkok di mana. Uangnya sudah hilang semua. Tuhan bilang order hanya 2. Tapi Tuhan tidak beritahu kenapa harus order 2 kontainer. Dia ngamuk ke saya. Dia pantang saya. Kamu pendeta nggak tahu sebesar apa usaha saya. Kan Tuhan tahu betul orang ini mau ngejak. Makanya disuruh ngorder sedikit. Begitu dia ngorder berpuluh-puluh kontainer, transfer duit orangnya hilang, selesai. Nggak pernah ketemu uangnya sampai hari ini dan orangnya nggak pernah ketemu. Saudara, kembali ke sini yuk. Ya. Jadi sekarang ya kalau punya Alkitab kertas tolong dibuang, ganti. Kenapa? Kasihlah tanda segala perintah. Saudara, jangan janji Tuhan, aku tidak pernah terlambat, aku datang untuk memberi kelimpahan. Kelimpahannya dikasih berwarna-warni. Betul saudara? Ya. Jadi kembali ke sini. Mendahulukan perintah. Perintah itu apa? Bukan sekedar 10 perintah dilarang-dilarang, tetapi juga perintah Tuhan supaya kita berjalan menuju ke tujuan yang Tuhan tetapkan. Terus selama di jalan Tuhan akan pelihara, tetapi Tuhan akan didik, Tuhan akan bentuk, Tuhan akan persiapkan. Saudara. Nah, buat ini orang nggak tertarik. Tertariknya apa, saudara? Zaman sekarang, ini pendeta urapan kaya. Kenapa? Betul? Ya, saudara datang nanti terima urapan kekayaan, amin. Saya nggak percaya. Kalau dia maha kaya, dia nggak minta persembahan, goblok. Betul? Dia ngaku bisa bikin terobosan tapi tiap ibadah dia minta persembahan loh. Kalau sekarang lihat, kalau saya bisa bilang saya bisa bilang saya bisa bikin saudara kaya, betul? Saya nggak butuh apa-apa dong dari saudara, betul? Kalau saya minta terus dari saudara, saudara masih mikir berarti saudara ketipu, betul? Loh, iya apa enggak? Tapi nggak pernah mikir gitu kan? Alasannya, bagaimana kami bisa menuai kalau nggak menabur, amin?
Loh, iya tuh alasannya logis memang. Bagaimana saudara bisa menuai kalau tidak Tetapi saudara, penabur itu di firman Tuhan bukan hanya bicara tentang kasih duit loh. Nabur itu lebih banyak bicara tentang kemampuan tekad untuk terus maju, sekalipun itu menyakitkan, sekalipun itu mendukakan, sekalipun itu tidak menyenangkan. Contoh, ketika firman Tuhan bilang orang yang berjalan maju sambil menangis, betul? Itu tidak boleh diterjemahkan orang berjalan maju ngantar persembahan. Kenapa? Ada enggak saudara ngantar persembahan sambil nangis? Pendeta ini perampok dasar. Enggak ada kan? Nggak ada kan? Semua sukacita karena dijanjikan 1000 kali lipat. Betul bu, nganteri. Blok. Tuhan bolang mata duitan kalian. Amin. Amin. Duh. Iya apa enggak saudara? Ya, zaman sekarang begitu saudara. Ya, sampai di mana tadi? Sampai di mana? Ya. Nah, ini sekarang yang jadi problemnya. Kenapa sekarang saudara kembali, ya kan? Firman Tuhan zaman sekarang disampaikan yang mau diterima jemaat, bukan yang mau disampaikan Tuhan. Terus firman Tuhan disampaikan seakan-akan itulah solusi yang Tuhan berikan. Salah. Kadang Tuhan beri petunjuk yang tidak ada hubungannya sepertinya dengan masalah pergumulan yang saudara hadapi. Tapi ketika saudara lakukan, saudara lihat mujizat. Ya, saudara, saya ketemu orang hari ini. Kan Tuhan suruh dia beli Mercy. Ketika Tuhan bilang suruh beli, dia bilang, Pak, itu harganya segini loh. Kita ngomong M, saudara. Saya bilang, saya tidak tahu. Tuhan hanya bilang, ayo beli, pakai. Bukan untuk saya. Saudara. Ya. Terus dia saksian tadi, benar Pak. Ketika begitu saya pesan, ya, saya mulai pesan itu Mercy, 1 bulan itu langsung miliar masuk. Berarti apa, saudara? Ketika orang ini mentaati perintah, Tuhan bilang apa? Langkahnya tepat, langkahnya benar, langkahnya menghasilkan. Tadi dia saksi, dia bilang benar Pak. Caranya ajaib sekali. Ya, barangnya belum datang, saya sudah pegang miliaran untuk membayarnya. Padahal waktu disuruh mahal Pak. Terus yang lebih murah aja. Saya nggak tahu saudara, Tuhan bilang kamu naik Mercy tipe begini. Saya nggak ngarang, saya paling nggak suka mobil saudara, terus terang. Ya, saya paling nggak suka mobil. Oke, Jeep saya suka, tapi beli majalah mobil saya tidak doyan. Tapi Tuhan bilang suruh beli mobil. Tadi dia kesaksian, bener Pak Hasan, ajaib sekali. Saya order, Tuhan buka. Sehingga itu barang belum datang, saya sudah pegang miliaran untuk membayar. Lihat saudara, ya. Terus Tuhan ngomong sama dia, tahun ini mobilmu ganti dengan Land Cruiser tipe terbaru yang 1,6. Dia bilang, aduh gimana caranya Pak? Saya bilang, Tuhan suruh engkau beli ini. Iya, saya mau beli Pak. Saya mau pesan di luar negeri. Tidak, kata Tuhan. Tuhan bilang beli di Indonesia. Ada Pak di Indonesia. Tuhan bilang itu ada. Selesai. Terus saya begini, iya Pak, ada memang jual. Tetapi memang harganya lebih mahal. Lebih enak saya beli di luar negeri, lebih murah. Tuhan bilang beli. Kenapa? Ketika engkau taat membelinya, Tuhan akan memberkatimu sehingga mobilmu yang sekarang ini diganti. Tuhan mau saudara dan saya hidup cukup. Tuhan jadi bapak, lalu lihat anaknya kiri juga tersinggung. Amin. Diolok orang, pelit, medit. Amin. Loh, ya banda, bapak kaya raya, anak suruh naik Suzuki Carry. Ya, ini pelit betul. Makanya anaknya akan berdoa, Tuhan panggil bapakku, panggil betul, supaya nanti warisan cepat aku pegang, betul? Saudara, wah dikutukin terus sama anaknya ya, saudara. Tapi kalau baik sama anak kan anak bilang Tuhan kasih lebih panjang lagi supaya bapakku bisa terus jadi kudaku, amin. Ya dah. Kayak lagunya apa? Ratmi B29, kudaku lari gagak berani. Pernah dengar lagu itu? Iya, oke. Saudara. Jadi kembali yuk. Di khotbah yang singkat ini. Ya. Sekarang fokus saudara dan saya mau dijanjikan Tuhan, mau dinubuatkan yang indah-indah, atau fokus saudara dan saya kepada perintah-perintah Tuhan.
Itu dulu. Kelihatannya tidak masuk akal, ya tidak masuk akal. Kelihatannya mustahil, ya mustahil. Saudara, kelihatannya berisiko tinggi, iya. Saudara, ya ketika Tuhan suruh dia pesan itu Mercy terbaru, dia bilang, pasien itu saya sedang bangun loh, saya sedang membangun, uangnya semua ke sana. Terus kalau saya beli, terganggu saya bangun. Tuhan bilang enggak, pokoknya beli, titik, beli aja, nggak ada jawaban. Ya, dia bilang memang ajaib. Ya sudah tahu ajaib, amin. Ya enggak, saudara. Nah, kembali. Besok saya harus pergi lihat tanah. Karena Tuhan kasih tahu seseorang. Dan ketika dia disuruh, dia lakukan. Sehingga tadi dia hubungi saya. Pak, bisa nggak sore tadi? Ayo lihat tanah itu. Yang Pak Asen dapat penglihatan. Sudah ketemu. Saya bilang nggak bisa, saya mau tidur. Besok pagi-pagi sudah saya bilang. Sebelum saya ke Jepara, pagi sekali jam 7. Kita pergi lihat. Kenapa? Ketika Tuhan bicara kepada dia, dia nurut. Ketika Tuhan bicara kepada dia, dia nurut. Bukan untuk memberkati. Saya mau beritahu saudara, saya tidak pernah dapat pesan dari Tuhan, satu, untuk orang itu menabur ke gereja. Kedua, untuk memberi kepada kami, tidak pernah. Selalu yang saya dapat adalah, senangkan istrimu, senangkan anakmu, bantu keluarga-keluargamu. Itu selalu yang saya dapat. Tuhan bicara kepada dia. Apa yang dibicarakan? Yang pertama, teguran. Teguran apa? Perbaiki hubunganmu dengan papamu. Dia akui, ya, saya sama Papa Ciong. Tuhan bilang perbaiki. Dan saya lihat dia berusaha memperbaikinya, saudara. Dia undang saya ke vilanya. Di atas itu ada papanya. Dia suruh saya bicara sama papanya. Dia mau nurut, saudara. Dia mau nurut. Terus ada lagi pesan yang lain. Perbaiki hubunganmu dengan istrimu. Satu-satu Tuhan perintah. Dan dia belajar sampai kemarin. Ya, 2 bulan lalu dia bilang apa? Pasien, saya sekarang sama istri lebih mesra. Sekarang saya sama istri lebih dekat. Dia perbaiki. Tidak ada tabur ke gereja. Nggak pernah saya dapat. 20 sekian tahun saya jadi pendeta, nggak pernah dapat. Malah Tuhan bilang apa? Bangunkan istrimu rumah. Itu perintah. Dia mau uji. Saya bilang, oke Pak, saya mau nurut. Di mana saya harus bangun? Oke, saya bilang kita doa. Tuhan bilang di atas sebelah sana. Kapan Pak Hasan bisa saya ajak keliling pergi cari? Ayo kita pergi cari. Ya, dia bawa data-data semua tanah yang mau dijual di atas. Kami jalan, belum sampai Tuhan bilang bukan dia, nggak usah lihat, lewat lagi, belum sampai Tuhan bilang bukan, nggak usah dilihat. Saya bilang nggak usah. Tuhan bilang, oke, yang ketiga, ini daftar tanah-tanah yang mau dijual luas-luas. Nggak juga. Terus Tuhan bilang, ini yang di depan dia, kontur tanahnya kayak gini, di tengahnya ada begini. Saya bilang kita nggak usah masuk sini karena gerbangnya besar, nggak usah masuk. Bener nggak kontur tanahnya kayak gini, di tengahnya begini? Iya Pak. Ya udah ini. Hah? Ini 1 hektar. Saya bilang saya nggak tahu ini 1 hektar, 1.000.000 hektar itu nggak urusan saya. Betul, betul saudara. Akhirnya dia beli. Terus dia beli, dia bangunkan istrinya. Yang luar biasa. Bahkan lukisan-lukisan yang ada itu nilainya serem-serem. Nilainya punya lukisan. Dia nurut, dia mau bikin senang istrinya. Seperti yang Tuhan perintahkan. Bukan senangkan kami pendeta. Apalagi, Pak, buat saya akurat loh. Ayo dong. Amin. Ya ada balas budi dong. Masa begini melulu. Misalnya. Nah pernah. Kenapa? Dia nurut. Saudara. Bukan, kalau Pak Hasan disuruh doa kasih uang. Enggak, dia nggak pernah kasih siapa-apa. Tapi ketika dia taat, dia lakukan buat istrinya, dia lakukan buat anaknya, dia berubah sikapnya kepada papanya. Saudara. Kemudian yang terjadi, Tuhan puaskan dia. Tuhan buktikan kau taat kepadaku, kau dengarkan perintahku. Tuhan bilang apa? Maka benar. Jadi kembali ke sini sekarang. Kita semua ingin setiap langkah kita benar. Setiap keputusan kita nggak salah. Ya kan, setiap rencana kita tidak kemudian menghasilkan kerugian. Semua kita ingin semuanya benar. Tapi Tuhan bilang di firman tadi, ayo perhatikan perintahku. Saudara, makanya saya sering pasien, saya minta ketemu ngomong. Saya kadang-kadang di roh saya, orang ini tidak mau dengar teguran Tuhan kok, dia cuma mau ngajukan masalahnya.
Dia cuma mau Bapak doakan. Bapak dekat sama Tuhan, doa ayo koyok-koyok. Nanti begitu saya koyok, Tuhan bilang, kok kamu yang paling semangat, komisian ya? Saudara, ya, ingat, saudara dan saya, ya, kalau punya anak, ngundang guru les, saya ulang, untuk mengajar anak saudara, betul? Bukan guru les dipanggil, Pak Guru, ini PR anak saya dari sekolah, Pak Guru selesaikan, begitu? Nggak ada. Tapi banyak orang Kristen itu mau ketemu hamba Tuhan, suruh hamba Tuhan itu kerjakan PR-nya, betul? Nggak mau diajar hamba Tuhan itu, PR-mu mana sini? Ayo tak bantu, ayo tak ajar cara kerjakan. Nggak ada. Kenapa? Maunya yang ringkas. Sudahlah Bapak doakan aja lah Pak. Nanti saya inget. Saya sering digitukan. Nanti saya inget Pak. Kalau berhasil saya nggak lupa. Maksudnya apa? Nanti tak kasih duit lah Pak. Loh kalau saudara punya anak, punya guru les model gitu, saudara pecat guru les itu, betul? Itu bikin anak saudara bodoh kan? Betul, misalnya. Mana? Sinyo, mana PR-mu? Pak Guru kerjakan. Dah, nanti kamu 10 di sekolah. Betul, nilainya 10 karena gurunya yang kerjakan. Tapi begitu si Sinyo nggak ada gurunya, mati Sinyo gue jadi apa? Bukan bodoh, goblok, tapi giblik, betul? Itu goblok yang paling goblok. Saudara. Lihat ayo sekarang kita lihat di sini. Ya. Tahun ini Tuhan mau membawa saudara dan saya langkah-langkahnya tepat, langkahnya akurat, langkahnya menghasilkan, langkahnya itu tidak salah, langkahnya nggak keliru. Tetapi Tuhan bilang apa? Lihat kembali, perhatikan perintah. Tadi ingat perintah bukan hanya 10 firman dilarang saudara dan saya sudah tidak lakukan. Saya yakin saudara dan saya sudah tidak lakukan. Tetapi bukan hanya itu. Ya apa saudara? Perintah supaya saudara dan saya ini berubah. Perintah supaya saudara dan saya karakternya benar. Saudara, banyak orang karakter tidak benar, saudara. Ya, berapa waktu lalu juga begitu. Ya, ada yang hubungi saya. Pak, saya sedang berdoa, saya punya beban berat. Terus, saya baca panjang SMS. Terus apa? Saya saat ini butuh uang sekian. Saya cuma punya tunai sekian. Ya, kalimatnya indah sekali. Orang kesini paling pintar bikin kalimat-kalimat indah. Terus terang saya mau bilang. Ya. Dia bilang apa? Di situ selanjutnya. Terus, ya kalau Pak Hasan mau transfer, puji Tuhan. Loh. Tapi dah. Ya enggak? Terus ditambah hahaha. Seperti main-main hahaha. Tapi kita tahu tuh dia berharap. Terus saudara, saya nggak balas. Kenapa saudara? Kalau orang Kristen itu saudara punya beban dan masalah, punya keuangan yang kurang, jangan cerita ke orang, cerita ke Tuhan. Karena kalau cerita ke orang, orang akan berpikiran, sekalipun mungkin saudara sharing tidak bermaksud minta, tapi orang langsung pikirannya, tujuannya apa sih orang ini cerita kurang? Betul? Betul? Betul apa ya? Saudara, dia tidak tarik. Aduh, saya bilang Tuhan. Kenapa? Kalau dia melayani Tuhan tidak berharap ke Tuhan, tapi berharap ke orang, dia bukan hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan masih berharap ke Tuhan, bukan ke orang. Saudara, sehingga apa? Semua orang dilayani sama. Saudara, semua orang dilayani sama karena kita berharapnya ke Tuhan. Lu kaya, lu miskin, buat saya nggak ada masalah, saya nggak digaji kalian. Begitu prinsipnya. Tapi kalau saya berharap ke dia dong, oh kalian ini lebih kaya, harapan dapat lebih banyak. Yang ini udah aja hidup susah, gimana mau ngasih? Akan seperti itu segmentasinya, saudara. Ya, makanya saya bilang begitu dia bilang pasien ketemu sudah tanahnya yang pasien dapat lihat. Nanti bisa lihat. Saya jemput sekarang. Saya bilang nggak bisa, udah sore Pak, saya mau tidur. Besok pagi-pagi sebelum saya ke Jepara. Kenapa? Kenapa? Bulan kemarin disampaikan, udah ketemu begitu cepat. Ketaatan. Tapi lebih banyak orang Kristen sedangnya ayo tabur, betul? Kalau kasih duit lebih gampang daripada kasih harga diri. Iya apa enggak? Iya enggak? Terus apa lagi? Lebih gampang kita kasih uang daripada kita berubah sifatnya. Uang gampang. Saudara, kita lebih gampang mudah mengorbankan materi daripada kita punya harga diri, kita punya gengsi, ya dok? Kita punya apa lagi? Luka batin. Terus apa? Kita punya pendirian. Saudara, pertama saya ketemu Tuhan bilang, perbaiki hubunganmu dengan papamu. Dia bilang iya. Saya selalu bentrok sama papa. Saya nggak tahu, saudara. Tuhan bilang perbaiki. Dan dia berusaha memperbaiki dengan papanya. Saudara, saya lihat dia berusaha memperbaikinya. Terus apa? Tuhan bilang perbaiki hubunganmu dengan istrinya. Dia berusaha bikin senang istrinya. Ya.
Jadi apa? Ketika saudara dan saya bilang memperhatikan perintah, maka Tuhan bilang apa? Shalom itu terjadi. Kecukupan, containment. Cukup. Saudara. Terus apa lagi? Damai, tentram, tranquility. Tentram di rumah. Kalau ngomongnya enak, nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu beradu argumen itu. Tentram di rumah. Saudara. Terus apa lagi shalom itu, saudara? Sehat. Sehat bukan hanya tubuhnya, tapi hubungan suami istrinya juga sehat. Ada hubungan tidak sehat, walaupun mereka sehat. Badannya sehat, amin. Tapi kalau tidur satu hadap sana, satu hadap sana. Amin. Berbulan-bulan begitu tidak sehat, amin. Loh, ya apa nak? Loh, kalau sehat nggak begitu kan, amin. Loh, aduh, saudara kok tegang sekali. Kalau saudara yang sudah nikah semua di sini, loh, kalau itu hubungannya badannya sehat, amin. Mana tahan sebulan saling berbalik arah, amin. Iya apa enggak? Tuh. Lihat Tuhan bilang dijamin itu shalom juga artinya health. Health itu sehat. Bukan hanya badannya, tetapi hubungannya. Sama anak sehat, bisa ngomong enak, duduk cerita. Anak juga ngomong sama bapaknya, bukan seperti apa namanya? Tom and Jerry. Betul, ngintipin, bapak udah nggak ada. Baru ngomong sama mama. Loh, saudara, orang Kristen itu rata-rata, maaf kata, hubungannya dengan bapak di surga nggak baik. Ada apa-apa, suruh pendeta yang mintain. Genduk, sini nduk. Tolong ngomong sama papa ya. Amin. Ya apa enggak? Loh, sini ngomong sendiri. Enggak ada. Bilangnya mbak aja yang ngomongin. Amin. Ya apa enggak? Sering gitu tuh saudara orang Kristen. Sering saya dijadikan apa? Genduknya. Nduk, ngomongin tuh sama papa, aku butuh ini. Sampaikan ke bapak di situ. Loh, itu anak. Kok pakai genduk melulu? Amin. Betul. Kenapa anak nggak mau ketemu sama bapaknya? Bisa jadi dia malas dikasih nasihat, dia malas ditegur. Bapak minta lewat genduk aja, betul? Biar genduk yang mewakili ditegur, amin. Saudara, ya makanya persekutuan itu, saudara, persekutuan pendewasaan, bukan pemanjaan. Saya ulang, ya, saya ulang, bukan pemanjaan. Artinya, bapak udah doain dah, nggak akan, saudara. Ya. Oke, saya akan tanya Tuhan punya kehendak 1, 2, 3 kali. Tetapi tidak seterusnya. Ya, saya guru les yang mengajar anak itu mengerjakan PR, bukan mengerjakan PR anak. Tolong saya diperhatikan, saudara. Ya, makanya, ya, sampai hari ini persekutuan ini belum mengalami goncangan. Sebenarnya saya sangat ingin persekutuan ini segera digoncang. Supaya benar-benar digoncang sama Tuhan, paling sisa 10-15 orang. Karena kenapa? Ya, secara rohani perlu dulu sebelum itu menjadi berkembang, perlu digoncang dulu. Karena kalau begini terus, ini apa saudara? Tidak ada goncangannya. Dan kita tidak bisa naik ke level selanjutnya. Saudara. Ya. Jadi jangan pikir saudara, wah sedang pasien stabil yang datang. Nah. Saya tetap berharap, ayo Tuhan goncang sudah persekutuan ini. Supaya kenapa? Ya, ada kan pemurnian di persekutuan ini yang benar-benar mau berubah, yang benar-benar datang mau menjadi dewasa di dalam Tuhan. Itu saja, supaya diguncang. Jangan cuma datang, wah pasien kan akurat tuh, tepat, tanyain dia, siapa tahu dia ngomong dolar gimana sebentar, lumayan kan cuannya. Amin. Ya, nah sekarang kembali kemari. Semua orang rindu langkahnya tepat. Semua orang rindu keputusannya benar. Tuhan kasih jalan sangat sederhana. Perhatikan perintah. Perhatikan perintah. Tuhan, datang ke Tuhan. Apa sih maumu Tuhan? Apa yang aku harus lakukan? Apa yang harus aku kerjakan? Jangan, Tuhan, ayo kerjakan, ayo beri, ayo kirim. Tuhan bilang, yang merintah siapa? Aku atau kamu? Ya giliran Tuhan, amin. Terus Tuhan tanya malaikat, dia perintah aku berapa kali? Wah, 99 Tuhan. Betul? Lihat di sini. Ya. Jadi kembali apa? Saudara, Tuhan mau ajar saudara dan saya. Orang yang bisa diperintah, itu orang yang mau merendah.
Kedua, orang yang bisa diperintah orang yang mau kerja. Betul. Karena kalau nggak mau kerja mana bisa diperintah. Terus yang ketiga, orang yang bisa diperintah adalah orang yang meletakkan dirinya, ya, mengalahkan keinginannya sendiri untuk melakukan perintah itu. Contoh, misalnya kerja, mau sudah jam pulang, tiba-tiba bos panggil, tolong lembur ya 2 jam. Hatinya dia ingin pulang, tapi dia harus lembur. Berarti apa? Orang yang bisa diperintah, orang yang tidak menjadikan hatinya tuannya, tetapi hati tuannya lah, itu tuan dalam dirinya. Bisa? Tidak mudah? Saya katakan tidak mudah. Makanya Tuhan perlu membawa saudara dan saya diproses. Nanti buka di internet khotbah saya judulnya Pemiskinan supaya taat. Ya, kalau saudara sulit dibikin taat, mohon maaf, Tuhan pakai resep kuno yang tetap manjur, dihabiskan. Ya, ingat itu. Jangan berpikiran saya nggak bisa habis, saya punya sangat banyak. Buat Tuhan, kalau dia bisa beri, dia juga bisa tarik semua. Terlalu mudah kok. Kalau Tuhan bisa membuka, dia juga bisa nutup. Gampang dah. Betul. Jadi sekarang, ayolah hidup dalam ketaatan. Tapi tahu benar perintahnya yang mana. Tahu benar yang disuruh apa. Jangan percaya cuma disuruh nabur. Jangan percaya cuma disuruh beri. Jangan percaya cuma disuruh kasih lebih banyak. Enggak. Saudara, buat orang ini, saudara yang saya cerita, Tuhan tidak pernah suruh dia kasih duit kemanapun. Betul? Tuhan hanya suruh apa? Perbaiki hubungan dengan papamu. Kedua, lebih baik lagi perlakukan istrimu. Nggak ada beri-beri, nggak ada. Saudara. Tapi kemudian dia lakukan, saudara, dan dia melihat penyertaan Tuhan luar biasa. Perhatikan. Nah, saudara lihat. Sekarang apa? Konsep saudara dan saya tentang menabur mulai dirubah. Orang yang berjalan maju sambil menangis, betul? Berarti apa? Kita tidak cengeng terus teriak terus ngambek, dah sudah Tuhan tak jalan, dah nggak mau doa, dah nggak mau dah. Tapi walaupun itu sakit, terus jalan, berjalan maju sambil menang. Jadi ada kemajuan yang akan disertai dengan tangis karena itu sakit. Dan lihat, kadang saudara dan saya jangan hanya menangis tapi nggak maju. Tuhan ini gimana Tuhan, ini gimana? Itu nggak maju, tapi Tuhan, memang keadaan ini sakit. Memang keadaan ini sakit, Tuhan. Memang ini aku nggak kuat. Tapi dia terus berjalan maju. Makanya Tuhan bilang, dia akan pulang dengan sorak. Lah, Alkitab bilang dia maju kemana, terus dia pulang. Pertanyaannya, sudah sampai mana dia pulang? Nggak ada kan? Ada nggak? Orang yang berjalan maju sampai Yerusalem akan pulang kembali ke desanya? Begitu? Nggak ada. Betul, berarti apa? Saudara dan saya banyak hal yang maju. Ada yang maju rohaninya, maju doanya. Kedua, maju imannya. Ketiga, maju ketaatannya. Lain-lain semua. Karena Alkitab tidak bilang maju kemana. Perhatikan. Ya, tidak ada dibilang. Pokoknya Tuhan bilang orang yang berjalan maju sambil menang. Ya. Saya juga banyak nangis ketika belajar taat, saudara. Ya, sakit sekali taat. Sakit, saudara. Jangan pikir enak. Tapi kalau sudah terbiasa taat, sakitnya hilang. Karena sudah coba saudara, coba olahraga, katakan main bulu tangkis. Tumben hari itu pegang raket, main 2 set. Berminggu-minggu badannya sakit minta ampun. Betul? Tapi kalau tiap hari main 3-4 set, enggak sakit-sakit, betul? Ya apa enggak? Kan itu tergantung latihannya, amin. Amin. Nah, jadi kembali yuk kita lihat kebenaran di sini. Ya. Tuhan mau puaskan saudara dan saya. Kenapa? Karena dia kan bilang di firman, dia akan habiskan ini bumi, betul? Loh, kalau dihabiskan bumi semua yang dia ciptakan tidak untuk dinikmati, dia buat untuk apa? Ya kan? Betul apa ya? Loh. Cuman masalahnya sekarang kita ini layak nggak menerimanya, kita ini siap nggak menerimanya. Terus kalau kita dikasih bener nggak kita? Sesudah dikasih. Iya kan? Betul. Loh, banyak orang sudah dikasih tidak benar, saudara. Banyak orang sudah dikasih, sudah diberkati, jadi kacau. Saya sering ketemu orang-orang yang sudah diberkati kemudian menjadi sombong dan angkuh. Teman saya sendiri, saudara. Ya, ketika dia diinjak oleh atasannya, Pak, doakan.
Begitu atasannya dipindah, dia langsung naik jadi atasan. Tidak lagi mau bergaul. Ya, lagi susah. Makanya kan lagunya benar. Senang ke sana, susah ke sini. Amin. La 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 la. Betul. Ya kan itu yang terjadi. Ya, makanya itu apa kan hamba Tuhan itu persis seperti perusahaan peti mati, sahabat di kala duka. Loh, itu perusahaan peti mati kan semboyannya begitu, saudara. Betul? Ya, dia duka baru jadi sahabat. Amin, dia senang kita musuhan. Oke. Sekarang banyak kita tidak usah diberitahu apa yang harus kita lakukan, sudah tahu di roh kita apa yang harus kita lakukan. Tapi banyak tidak melakukannya. Betul. Betul. Kedua, banyak saudara dan saya tahu tuntutan Tuhan, kehendak Tuhan, kerinduan Tuhan, tahu. Untuk kita lebih dekat, kita lebih setia, semua tahu, tapi tidak dilakukan. Iya kan? Betul. Betul. Nah terus, kalau begitu terus kita ingin semua itu jadi benar, semuanya jadi benar, bagaimana bisa? Jadi Tuhan janji kasih tahu saudara apa? Kita pilih kerjaan, kita pilih usaha, kita kulaan apa semua supaya akurat. Jangan begitu kula harga turun, aduh. Betul. Ya, terus apa? Kula, wah ini barang nggak laku yang dikasih. Terus invest, aduh ini seret sekali. Banyak. Langkahnya benar, keputusannya benar, semua benar. Coba saudara baca di Injil Matius, ya kan? Karena Matius pemungut cukai, dia selalu yang dicatat dia adalah perumpamaan tentang usaha. Saudara, pinter bisnis toh? Sampai saudara juga pinter bisnis, yang bikin otak saudara Tuhan. Betul, berarti Tuhan lebih pinter kan? Amin. Nah sekarang masalahnya kan kita seringkali ini ya berhasil nggak? Ini bener nggak? Yang ini tepat waktu nggak sekarang? Bingung. Betul? Tetapi begitu itu dilakukan, kita lihat itu benar. Semua orang ingin seperti itu kan di sini? Iya, atau ingin nggak Pak biar salah masuk jurang, kayak kecemplung bangkrut, nggak apa-apa. Ada? Kalau ada, yuk kita maju cepat, kita mau doa. Ya. Oke, jadi di akhir pemberitaan firman, ayo cari perintah Tuhan. Kalau berdoa, Tuhan tegur aku kalau masih ada yang salah. Ya kan? Nyatakan kalau ada yang keliru. Terus, apa yang aku harus lakukan? Misal tiba-tiba Tuhan bilang, itu loh, kakakmu butuh duit, bantu. Jangan, lu udah bisa. Kenapa? Kalau engkau beri itu uangmu. Amin. Tapi kalau kau suruh beri itu uangku, enggak boleh. Karena Tuhan akan beritahu saudara apa jadi berkat di keluarga, keluarga besar juga. Banyak kesaksian, ya. Ketika Tuhan suruh bantu ini, bantu itu, dan semua itu lingkungan keluarga, saudara. Ya, Tuhan tidak pernah suruh bantu pendeta itu, tidak pernah. Kenapa? Tuhan sanggup membantu hambanya sendiri. Saya mau ulang, mas saudara. Tuhan sanggup membantu hambanya sendiri, betul? Makanya Tuhan bilang apa? Terkutuklah orang yang berharap kepada manusia. Ya, makanya tidak boleh berharap kepada manusia. Maksudnya apa? Sudah jangan bilang, waduh, ini persekutuan lumayan nih, kalau hari Jumat banyak yang punya pabrik nih di Semarang datang, amin, minimal bisa nutup nih. Lah itu berharap ke manusia. Saudara, kenapa? Terserah datang siapapun, tidak ada urusan. Makanya kenapa sampai hari ini kita bertahan di tempat ini? Sudah tahu alasan yang sebenarnya? Nggak tahu kan? Bukan karena biayanya murah. Karena kalau kita pindah ke tempat yang lebih baik, akan banyak pengusaha yang bersedia hadir. Tak pernah kan saya cerita? Kenapa? Buat mereka tempatnya nggak terlalu kelas. Mereka malas. Buat saya, kita nggak tawarkan kemegahan. Mereka mau datang. Saya nggak peduli. Karena kita nggak ambil persembahan. Saudara. Jadi kenapa berharapnya ke Tuhan? Saudara pilih. Saudara diupah atau diberkati, itu aja. Pilih mana? Upah atau berkat? Berkat.
Kalau upah, saudara kerja, dikasih upah. Upah nggak pernah maksimal, tapi kalau berkat, selalu ada bonusnya, ada kemurahan Tuhan. Iya dong? Terus apa lagi? Ada tambahan dari Tuhan, itu selalu plus-plusnya banyak sekali. Kalau upah sedikit. Nah, makanya sekarang yuk, kita mau rubah karakter kita mau rubah orientasi kita. Jadi setiap saudara dan saya doa mulai dirubah. Apa kehendakmu? Ada salah, tegur. Ya toh? Ada keliru, ayo Tuhan ungkapkan. Supaya bisa diperbaiki. Supaya apa? Ditemukan orang yang taat, orang yang memperhatikan perintah. Nah, kalau sudah perhatikan perintah, jelas tadi ayatnya kan? Kebenaran demi kebenaran. Ya toh? Enak kan kalau sudah begitu? Tidak pernah salah langkah. Sehingga orang bingung. Dia beli di sana aja nggak laku, jadi laku. Ya Tuhan punya kuasa toh. Betul. Saya pernah diundang ke Bali, seorang developer di Bali. Itu orang Surabaya. Dia bangun tidak laku semuanya. Saudara, di daerah Sanur. Tidak laku satupun yang dia bangun. Perumahan dan pertokoan. Istrinya hubungi saya kenal sama istrinya udah lama, karena dia pengurus kaum wanita di salah satu gereja. Pasien kapan naik bisa ke Bali bareng. Ya, kita bangun pertokoan sekian banyak, bangun perumahan, nggak ada yang beli sampai hari ini. Oke, berangkat naik baling-baling. Memang aduh, saya juga dalam hati kesel. Pilihlah yang jet, jangan yang baling-baling lama. Apalagi kalau ada awan. Biar saya orang percaya, saya percaya saya mati masuk surga, tapi saya belum ingin mati. Iya dah. Papasan yang layaknya baling-baling kan yang pakai jet lah. Baling-baling. Aduh ya aduh dalam hati saya, ya hamba Tuhan kan harus nerima, saudara. Ya. Sampai di situ itu ruko sekian banyak. Nggak ada laku, orang cuma sewa, nggak ada yang beli. Terus di belakang situ satu blok itu perumahan, lantai 2. Terus apa? Tuhan, kasihan anakmu, sudah invest sekian banyak, nggak ada yang laku. Semua cuma disewa, dan itu dari sekian banyak cuma 2, sisanya kosong. Terus Tuhan bilang apa? Suruh orang yang jaga komplek ini, pagi buka semua itu ruko. Jadi pagi dibukai semua. 1 bulan seluruhnya habis. Tidak lagi sewa, orang beli semua. Betul? Nggak pakai tengking, patahkan, hancurkan, ku injak-injak. Nggak ada. Saudara, Tuhan hanya bilang suruh dia buka semua. Jadi pagi pegawai yang jaga sana, semua ruko dibuka rendornya. Jadi apa? Ketika saudara minta apa sih perintah Tuhan? Lucu, mestinya iklankan lebih atau turunkan harga, kan gitu. Oh, pakai otak. Enggak, Tuhan bilang tidak, buka semuanya. Jadi pagi yang jaga kompleks suruh buka semua, dia buka semua. Habis semua, saudara, tidak ada sisa. Aneh. Jadi apa? Langkah saudara dan saya untuk benar, itu tanya perintah. Apa Tuhan ini nggak laku semua? Jangan panggil pendeta, Pak Bapak doakan, Bapak puasakan nanti 10%. Loh, enggak, tanya perintah. Kebenaran itu ketika saudara meminta apa sih perintah Tuhan. Ya kan? Betul? Apa petunjuknya? Yang satu Tuhan bilang, buka semuanya. Pagi suruh yang jaga komplek, buka semua walaupun kosong. Nggak masuk akal. Tapi begitu dia buka, sebulan kemudian dia bilang, pasien habis sudah semua. Ketika semua perumahan yang dia bangun pun pasien udah habis. Ya sudah, dia cuma ngomong gitu, saya nggak bilang Maliaki 3. Yo, itu namanya tugas apa? Pajak. Betul, saudara. Ya sudah, laku semua sudah toh. Dia seneng, kenapa? Udah diberkati. Ya sudah. Tugas kita digaji bapaknya, bukan digaji dia. Itu kelirunya banyak orang. Lihat. Apa? Seorang gembala itu mengembalakan domba, dia diupah sama pemilik domba. Betul? Bukan diupah oleh si domba. Dombanya bilang, Om ini ada susu, pros. Nggak ada. Betul, dia diupah sama yang punya domba. Terserah domba itu kurus, domba itu gemuk, nggak ada urusan karena dia diupah oleh yang punya domba. Tuhan bilang, kamu lihat domba-domba. Iya, itu domba-domba daerah banjir Tuhan. Terus Tuhan bilang, kamu digaji siapa? Gaji engkau. Sudah, nggak ada urusannya. Saudara, lihat di sini. Makanya, apa ini yang sering juga hilang di dalam kekristenan. Jadi seorang gembala nggak boleh makan domba, sate dombanya.
Dia cuma pelihara, masalah digaji, gaji yang punya domba di surga. Udah gitu aja. Mau dia kurus, mau gemuk, mau penyakitan, mau nggak ada urusannya. Sehingga apa? Kita nggak pindah tempat sampai hari ini. Ya, karena ada yang syaratnya kasarnya, aduh ini kurang representatif. Nggak bisa sama orang yang kadang ada yang masih memandang tempat, aduh enggak lah. Terus kenapa kalau datang? Itu aja intinya. Terus ada apa sih? Terus kok bisa begitu Pak? Bapak nggak butuh uang? Semua kita butuh uang. Siapa yang nggak butuh uang katakan? Semua butuh uang, tapi ada cenglinya, ada etikanya. Terus uang itu datang dari atas, bukan dari orang yang dilayani. Kalau orang yang dilayani, kita bukan penggembala domba. Kita peternak domba. Dia yang peternak, dia ternakkan sendiri, dia potong, dia peternak. Kalau gembala dia dibayar sama yang punya. Ya kan, mau dia sakit, mau kurus, dia digaji, nggak ada urusan. Nah kalau sudah gitu enak kan? Benar. Enak, jadi kita apa? Lu mau kaya, lu miskin, nggak ada urusan. Betul? Betul. Udah jam aman kan? Kita digaji oleh udah gitu aja gampang jadi Kristen. Cuman untuk bisa sampai ke level itu latihannya sulit. Betul? Saudara pikir Jackie Chan langsung jadi bintang film? Enggak, dari umur 5 tahun latihan kungfu. Betul saudara. Saudara itu apa Jet Li? Ya kan? Itu dari kecil belajar sama dia punya mama. Iya kan? Umur 12 tahun dia udah juara 1 Hong Kong. Ini gak langsung jadi. Semua ada proses. Makanya sekarang ayo, mulai bulan ini, setiap doa, Tuhan apa yang kau mau? Apa perintahmu? Mulai rubah doa. Jangan, ini kebutuhanku. Betul? Airim. Itu persis orang kaya di neraka, betul? Udah di neraka aja, minta ampun tuh orang kaya, saudara, ngeri tuh. Betul? Bapak Abraham dia perintah-perintah, betul? Bapak Abraham suruh Lazarus turun. Enak aja lu di neraka kok perintah orang di surga sembarang. Betul? Oke, jadi udah selesai. Ya udah jam 3 lebih kita break. Ya.